Selamat berjumpa adik-adik. Cerita kali ini, saya akan menyajikan sebuah cerita tentang study tour bersama teman satu kelas. Ayu, Rani dan teman sekelasnya akan study tour bersama ibu guru. Lokasinya cukup jauh dan menyenangkan, karena sepanjang perjalanan menikmati berbagai pemandangan yang indah. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang amat indah dan asri, terdapat dua keluarga yang bertetangga sangat harmonis. Mereka menata lingkungan bersama-sama, menanam pepohonan, bunga dan taman untuk keindahan lingkungannya. Mereka sangat rukun dan selalu bergotong royong. Begitu pula dengan anak-anaknya selalu bersahabat baik. Ayu dan Rina namanya. Mereka duduk di kelas dan sekolah yang sama. Sepulang sekolah, Ayu dan Rina selalu bermain bersama di halaman rumahnya yang sangat luas. Tidak ketinggalan adik Ayu yang bernama Pipik juga selalu menggodanya. Suatu ketika mereka berdua sedang merencanakan permainan yang akan dilakukan. Rina mengusulkan untuk bermain petak umpet, tetapi Ayu mengajak Rina bermain sepatu roda saja. Akhirnya mereka pun pulang untuk mengambil sepatu rodanya. Sementara Pipik adik Ayu merasa kecewa karena tidak diajak bermain sepatu roda. Pipik pun menangis. Akan tetapi Ayu segera membujuknya bahwa sepatu roda hanya untuk anak besar. Pipik pun diam dan menyaksikan mereka berdua. Nampak seru sekali permainan sepatu rodanya. Gelak tawa pecah ketika salah satu di antara mereka ada yang jatuh. Namun, keseruan itu tidak menjadikan tugas belajarnya terlupakan. Mereka berdua sebelum permainan sudah mempersiapkan buku-buku yang harus dibacanya sebagai tugas dari ibu guru. Setelah membaca buku, mereka meneruskan membuat pertanyaan tentang kegiatan study tour-nya, yaitu pergi ke peternakan sapi. Suatu malam di desa yang asri, nyaman dan sejuk terdapatlah dua sahabat yang selalu ceria dan bahagia. Ayu dan Rina tinggal berdekatan. Ayu dan Rina duduk di kelas dan sekolah yang sama. Ayu dan Rina membayangkan kegiatan yang akan diikuti besok hari. Mereka gelisah dan ingin rasanya malam itu cepat pagi. Pagi itu, Ayu dan Rina sedang menunggu bus sekolah di halte dekat rumahnya. Bus sekolah setiap hari berkeliling menjemput dan mengantar anak ke sekolah, maupun pulang ke rumah masing-masing. Ayu dan Rina menaiki bus menuju sekolah. Di sana teman-teman dan ibu guru sudah menunggu untuk berangkat study tour ke peternakan sapi. Hati Ayu dan Rina tidak tenang karena takut ketinggalan. Padahal bus yang mengantar study tour adalah bus yang ia tumpangi sekarang. Adik-adik yang manis dan baik hati untuk menuju sekolah Ayu dan Rina melewati. Indahnya pemandangan desa di kala pagi hari. Pagi yang indah tentunya. Ayu dan Rina sangat semangat dan membayangkan akan study tour-nya. Oh, indahnya alam sekitarku. Bunga-bunga berterbangan di tiup angin. Baunya semerbak mewangi ke penjuru alam. Alangkah indah ciptaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan alam yang begitu indah dan sempurna. Perjalanan menuju sekolah terasa sangat singkat sekali. Rina turun dengan teman-teman. Sementara Ayu masih terkesima dengan pemandangan yang telah dilewatinya. Ketika turun dari bus sekolah, Ayu disambut teman-teman dan bu guru yang sudah menunggu. Semua anak bergembira ketika bus mulai berangkat. Baik anak-anak, kali ini bu guru akan mengajak study tour ke peternakan sapi sesuai rencana kita. Ibu guru meminta anak-anak untuk mencatat apa yang dilihatnya selama dalam perjalanan. Anak-anak, coba perhatikan sebelah kanan dan kiri jalan. Jika ada sesuatu yang menarik buat kalian, catatlah. Suasana dalam bis bergembira dan bernyanyi-nyanyi. Sesekali anak-anak mencatat sesuatu yang menarik baginya. Bis melewati kota yang masih sejuk dan indah. Kanan kiri jalan ditanami pepohonan rindang yang hijau, menghasilkan udara yang segar. Terlihat banyak orang-orang sedang berolahraga. Sungguh,
kota yang tertata rapi akan sangat bermanfaat bagi seluruh manusia. Perjalanan sudah mulai menjauh dari perkotaan. Nampak rumah-rumah berjauhan, halaman cukup luas, pepohonan masih rindang dan hijau. Di tengah perjalanan semua rombongan tertegun dengan pemandangan yang sangat indah sekali. Banyak binatang berkeliaran tanpa terganggu oleh manusia-manusia nakal. Ada kupu-kupu, burung, kelinci, kancil dan banyak sekali binatang merasa damai. Rupanya semua binatang itu memang sengaja dilepas dan bebas agar bisa beradaptasi dengan alam. Hewan-hewan itu tidak berbahaya dan sangat bersahabat. Pemiliknya selalu memberi makan yang cukup banyak bagi kebutuhan hidupnya. Sepanjang jalan anak-anak senang dan tertawa-tawa, serta kagum dengan alam sekitar. Ibu guru menceritakan tentang alam yang telah dilewatinya. Anak-anak, alam yang indah ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia juga diciptakannya. Oleh karena itu kita semua wajib bersyukur atas nikmat segala nikmat, atas alam yang indah dan kebahagiaan. Bus sekolah terus melaju dengan sangat pelan sambil menikmati pemandangan. Anak-anak, sebentar lagi kita akan melihat bunga-bunga yang indah dan menawan, kata Bu Guru. Anak-anak, sebentar lagi kita akan melihat sawah yang ditanami padi. Padi adalah tumbuhan yang menghasilkan beras dan beras dimasak menjadi nasi. Nah, nasi itulah yang kita makan setiap hari berasal dari padi. Yang menanam padi adalah petani, oleh sebab itu, kita harus berterima kasih kepada para petani. Anak-anak, coba tengok sebelah kiri. Itu padi yang sudah menguning. Semakin tua padi itu semakin berisi, ketika sudah tua dan berisi akan menunduk. Nah, ilmu padi bisa kita ambil maknanya bahwa seseorang yang berilmu biasanya akan merendahkan diri. Sebaliknya, jika orang yang kurang ilmunya biasanya banyak bicara. Tapi tidak semua ya. Padi ini setelah tua akan dipanen dan diambil gabahnya, lalu dijemur dan digiling dengan mesin, setelah itu jadilah beras. Begitu anak-anak, semoga anak-anak mengetahui bahwa untuk mendapatkan beras butuh proses yang panjang. Ayu dan kawan-kawan nampak serius mendengarkan penjelasan Bu Guru. Ternyata sudah memasuki kawasan peternakan. Baik anak-anak, kita bersiap-siap untuk turun, ya. Ayu dan Rani sudah bersiap-siap untuk mengambil perlengkapannya. Tiba-tiba bus mendadak berhenti dan ternyata sudah berada di lingkungan peternakan sapi. Kenapa berhenti, gumam Ayu, sambil mengambil buku dan pensil untuk mencatat. Setelah melongok ke jendela bus, ternyata sudah sampai. Hore, kita sampai, ayo kita turun, ujar Rani. Oh, sangat luas sekali peternakannya, sapinya juga banyak, ujar Ayu terheran-heran. Suasana di peternakan menyenangkan. Bu Guru mengajak anak-anak untuk foto bersama sebagai kenang-kenangan. Ayu dan Rani berfoto di depan sapi-sapi yang menggemaskan dan lucu-lucu. Rani nampak bersemangat untuk mendapatkan posisi foto yang bagus, karena hasil fotonya akan diberitahukan ke ayahnya. Begitu pula dengan Ayu, tidak mau ketinggalan dengan gaya fotonya yang bagus. Setelah melakukan foto-foto dengan sapi, akhirnya mereka dipandu oleh petugas peternakan ke kandang sapi dan ke tempat proses pemehana susu sapi. Sambil berjalan petugas peternakan sambil bercerita tentang sapi-sapi yang gemuk-gemuk dan lucu. Sapi ini walaupun makan rumput berkeliaran di ladang, tetapi tetap kita beri makanan tambahan agar supaya menghasilkan susu yang maksimal dan bergizi tinggi. Jadi tetap kita rawat dan memberi makan dan vitamin secara teratur, kata petugas peternakan. Nampak anak-anak serius mendengarkan sambil menulis. Ayu dan Rani mendekati petugas sedang memerah sapi dan memperhatikan cara petugas bekerja. Dalam hatinya berkata, jadi begini prosesnya cara mengambil susu pada sapi.
Selama ini saya hanya tahu kalau susu adanya di kaleng. Sambil bekerja, petugas menjelaskan bahwa untuk mendapatkan susu sapi kita harus memerah dengan cara dipijit puting sapi secara pelan-pelan supaya sapi merasa nyaman. Ketika kita memperlakukan dengan kasar maka sapi akan berontak dan marah, kata petugas. Ayu dan Rani dipersilahkan mencobanya. Kemana susu ini akan dibawa, Pak? Tanya Ayu dan Rani. Oh, ini akan saya bawa ke pengolahan berikutnya, agar menghasilkan susu yang higienis dan berkualitas tinggi. Susu ini juga bisa diminum sebelum ke pengolahan. Apakah kamu mau minum sekarang? Ujar petugas. Ayu pun menjawab, boleh Pak. Setelah meminum susu hasil perahan, Ayu dan Rani merasa senang. Terdengar dari kejauhan Bu Guru memanggil untuk berkumpul di suatu tempat. Susu sapi itu dihasilkan setelah sapinya melahirkan. Prinsipnya, sapi tersebut harus hamil dan melahirkan dulu baru susunya diperah. Di peternakan kami ada 4.000 ekor sapi yang diperah setiap 8 jam sekali, 30. Agar aman dikonsumsi, susu minimal harus melewati proses pasteurisasi untuk menonaktifkan bakteri-bakteri berbahaya. Dengan cara dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius. Sementara dijelaskan oleh petugas, anak-anak mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Berikutnya, setelah melewati proses sterilisasi, susu akan dikemas secara higienis dan masuk ke dalam warehouse penyimpanan, hingga mengalami proses quality control. Mengapa kita dianjurkan minum susu? Tanya petugas. Ayu dan Rani merespon pertanyaan petugas. Supaya kita sehat, Pak, kata Ayu. Betul, bagus sekali jawabanmu, Nak. Di dalam susu terdapat kandungan gizi yang sangat tinggi, sehingga ketika kita minum susu secara teratur akan berdampak kepada badan kita sehat dan bugar. Begitu anak-anak, penjelasan saya, semoga bermanfaat. Anak-anak yang pintar, coba perhatikan petugas sedang memberikan makanan di kerumunan sapi, agar supaya sapinya sehat dan gemuk-gemuk. Tidak terasa waktunya sudah habis, Bu Guru memanggil anak-anak untuk menuju ke bus sekolah. Setelah beberapa saat bus sekolah telah siap, dan kita pulang. Dalam perjalanan pulang Bu Guru berkata, anak-anak yang pintar, besok jangan lupa kalian sudah membawa catatan perjalanan hari ini ya, ditulis dengan rapi tentunya. Anak-anak pun menjawab dengan kompak, baik Bu. Terima kasih. Bus terus bergerak menyusuri perjalanan pulang yang mulai menjauh dari peternakan. Setelah melewati berbagai pemandangan indah dan perkotaan, akhirnya bus sampai di sekolah. Semua anak-anak gembira dan bahagia. Mereka menghampiri orang tuanya masing-masing yang telah menunggu di sekolah. Sampai jumpa anak-anak, kata ibu guru.